Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Febrianti dari PGMI 3 akan memaparkan penjelasan tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya lingkungan bagian darat, udara, dan air yang dapat mengakibatkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan di darat. Dalam berbicara pencemaran lingkungan utamanya di darat, tentu di pikiran kita yang pertama yaitu limbah. Semua makhluk hidup menghasilkan limbah. Namun, hanya sedikit dari limbah yang dihasilkan bisa didaur ulang secara alamiah oleh dekomposer. Jika limbah yang dihasilkan terlalu banyak, maka laju produksi limbah tidak sebanding dengan proses daur ulang tersebut, sehingga limbah tersebut akan menumpuk dan menghasilkan menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran di darat atau di tanah dapat disebabkan oleh 3 jenis polutan, yaitu limbah industri, limbah domestik, dan limbah pertanian. Dan di sini saya akan memperlihatkan salah satu contoh dari hasil polutan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan di darat, yaitu jenis polutan limbah domestik. Baik, di sini saya akan memperlihatkan sebuah gambar contoh dari limbah domestik. Gambar pertama adalah di sini kita melihat ada kulit pisang dan gelas plastik. Hal seperti ini terjadi karena ulah manusia yang kurang menyadari karena kurangnya kesadaran sebagian makhluk hidup untuk membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya yaitu gambar kedua. Di sini kita bisa melihat bahwa sudah banyak limbah yang berserakan dan menumpuk di bagian tanah. Limbah yang awalnya hanya sedikit seperti ini kelak akan berdampak sangat besar untuk makhluk hidup lainnya. Seperti kita lihat pada gambar ini. Gambar ini tentu sudah sangat memprihatinkan, di mana limbah ini sudah kita tidak tahu bagaimana cara untuk mendaur ulang sehingga bisa bermanfaat kembali untuk makhluk hidup. Limbah yang seperti ini juga telah banyak berdampak untuk kehidupan makhluk hidup lainnya. Zat kimia yang dihasilkan oleh air dari limbah domestik akan turun ke tanah dan mengakibatkan keseimbangan tanah tersebut menjadi terganggu. Selain itu, dampak buruknya yaitu apabila limbah tersebut sudah menumpuk di permukaan tanah, tentu kita tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana biasanya karena terhalang oleh limbah yang cukup banyak, dan kita tidak tahu limbah tersebut harus diapakan karena hanya sebagian dari limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang bisa didaur ulang. Jadi selebihnya itu kita tidak tahu akan diapakan. Jika dibakar akan mengakibatkan pencemaran udara, dan tentu limbah yang seperti itu sangat berpengaruh untuk kesehatan makhluk hidup karena sudah banyak kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang melekat pada sampah tersebut sehingga mencemari lingkungan tempat hidup kita sendiri. Jadi, barang siapa yang telah merusak lingkungan hidupnya sendiri, maka kelak ia akan mendapat balasan. Seperti yang tertera pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia.
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi intinya begini, kita sebagai umat manusia yang beriman, tentu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita sendiri. Sesederhana membuang sampah pada tempatnya dan merawat tanaman dan lain-lainnya, agar kita tetap bisa menikmati anugerah Allah yang begitu indah. Baik, sekian dari saya tutup penjelasan hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.